Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the second day of Beauty Fest Asia 2020 by Pop Bella with Shopee. Beauty Fest Asia is Southeast Asia's leading beauty conference and exhibition featuring global beauty influencers, latest beauty products, current trends and innovations across the beauty industry. So please enjoy your time. My name is Shafira and I will be your host for today and for the session. Dan hari ini juga menjadi menarik sekali ya. Weekend kita bakalan ngobrol sama bintang tamu kita yang bakalan saya perkenalkan setelah ini. Tapi saya mau kasih tahu dulu nih informasinya bahwa acara Beauty Fest Asia 2020 by popbella.com with Shopee ini adalah sebuah festival tahunan pameran kecantikan terbesar di Asia Tenggara yang sudah diselenggarakan tahun ini adalah tahun keempatnya. Luar biasa ya. Tapi karena situasi tahun 2020 ini memang spesial, kita lagi ada di masa pandemi COVID-19, jadi semua rangkaian acaranya digelar secara virtual. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nih ya, informasi-informasi yang hadirkan di sini nih akan memberikan insight baru buat teman-teman khususnya para beauty enthusiast. Dan yang pastinya nanti di acara Beauty Fest Asia 2020 by popbella.com with Shopee ini nanti teman-teman bisa melihat banyak sekali kolaborasi-kolaborasi menarik, terus juga ada penawaran menarik, ada quiz juga yang bisa diikuti. Dan tentu saja berkolaborasi dengan Shopee sebagai eksklusif online event shopping platform, teman-teman bisa mendapatkan penawaran seru pokoknya di sana ya. Nah, untuk sesi kali ini langsung saja kita bakalan ngobrol, ada sesi talk show yang kali ini dipersembahkan oleh Wardah dengan mengangkat tema Taking Care of Yourself and Caring Others, Alui Everyday Solutions. Nah, topik hari ini pas banget dengan keadaan kita saat ini ya, di tengah-tengah pandemi COVID-19. Mudah-mudahan semuanya semakin cinta sama diri sendiri. Karena kan kita lagi banyak menghabiskan waktu di rumah nih. Makin banyak waktu untuk lebih peduli sama diri kita, merawat tubuh, merawat kecantikan, kulit dan sebagainya. Tapi bukan berarti kita cuek sama keadaan sekitar. Kita cuek sama orang lain. Makanya setelah ini saya bakalan langsung ngundang bintang tamu saya yang sudah hadir di sini, ada Kiara Leswara. Hai Kiara. Hai Kak Syafira, Apa kabarmu? Aku baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Jadi hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol nih sama Kiara tentang gimana sih merawat diri dan orang sekitar khususnya di masa pandemi COVID-19 dalam rangka produk launching yang baru dari Wardah, yaitu Wardah Nature Daily Aloe Hydra Mild Hand Wash. Jadi langsung aja teman-teman diinfo. Jadi selamat dikasih tahu nih sama saudara-saudaranya, teman-temannya, keluarganya. Sesi ini sangat menarik juga karena selama sesi berlangsung akan ada kuis berhadiah package spesial Aloe Hydra Mild di Twitternya Wardah Beauty. Jadi cek ya di akun Twitternya @wardahbeauty. Nah, karena Kiaranya udah bergabung bersama dengan kita, Kiara, tadi kan aku di awal bilang bahwa ini spesial nih, kita di tengah-tengah pandemi COVID-19, banyak waktu di rumah gitu ya, tapi kan beberapa minggu terakhir kayak udah mulai agak dilonggarkan. Nah, coba ceritain dulu dong Kiara, apa aja sih yang sudah terjadi pada dirimu selama 9 bulan di masa pandemi ini? Oke, kalau dari aku as a beauty vlogger, yang paling berasa banget kayak perubahannya adalah no more offline events kan. Biasanya kan kita kayak ketemu teman-teman, ketemu sama brand di offline events, itu nggak ada lagi, semua virtual. Jadi kita kayak di-push buat berkreasi lebih sih Kak, justru karena kan emang sebenarnya main job kita kan di internet kan. Jadi malah kayak nge-push buat lebih banyak kerjain konten gitu, terus juga jadi banyak yang kayak launch bisnisnya karena kayak ketemu passion baru. Terus ya kalau aku sih mostly masih kegiatannya di rumah ya Kak, karena aku juga tipe yang lumayan parno sih, tapi emang nggak bisa dihindari, sesekali harus keluar buat grocery lah atau ke dentist, ya gitu-gitulah Kak kalau aku sih. Oke, jadi sebenarnya masih ada kegiatan di luar juga ya berarti ya? Masih ada.
Tapi kalau yang berhubungan sama pekerjaan berarti lebih banyak dilakukan di rumah. Kita tuh agak terbantu ya Iya, berarti sebenarnya, apalagi buat kamu yang memang sangat mengandalkan platform digital. Jadi kayak situasi betul. pandemi ini kayak, oh kayak blessing in disguise gitu nggak sih? Iya sama ada segitunya tapi kayak kadang kalau mau ngomong kayak gitu kayak agak kayak waduh kayak gue mikirin diri sendiri banget tapi nggak bisa dipungkiri sih kalau as a digital creator kita jadi punya more time to do creative things gitu loh Iya, di betul. rumah. Oke, nah Kiara kalau boleh tahu kamu di rumah Hmm. masih tinggal bersama orang tua atau ada anggota keluarga yang lain? Iya, masih aku masih sama orang tua aku. Kan kebetulan aku juga belum nikah. Aha. Terus juga ada kakak aku juga dan ya masih ramai sih hitungannya di rumah. Nah, ini menarik nih, karena kamu Mm-mm. akhirnya tadinya kan sebelum pandemi banyak kegiatan di luar gitu, brand activity dan Mm-mm. sebagainya gitu sebagai content creator. Mm-mm. Sekarang kan semua dipindahin ke rumah. Ada Yes. penyesuaian juga nih. Aktivitas apa Uh-uh. yang biasanya kamu lakukan barengan sama keluarga? Yang pasti makan itu bareng, terus juga kita ya sekarang kan kayak kalau misalnya dulu kita misalnya set night kayak bisa keluar ke mall, sekarang ya udah di rumah kita take away aja makan makanan, terus ya olahraga gitu masih banyak banget sih Kak seputaran bareng-bareng sama keluarga aku gitu. Oke, jadi sebenarnya emang banyak banget aktivitas yang bisa dilakukan bareng-bareng ya. Salah satunya adalah makan, ya dong. Banyak Makan pasti makan of rame-rame. course. Iya. Olahraga juga akhirnya mungkin tadinya sendiri, sekarang ada keluarga Mm-mm. juga jadi bisa ikutan. Nah, Iya. ngomong-ngomong tentang kegiatan di rumah gitu. Karena Mm-mm. di rumah aja, aku sebelum masuk ke pertanyaan benerannya nih, kamu tuh tim rebahan Mm-mm. atau banyakan jadi tim rebahan atau lebih efektif meluangkan waktunya? Eh, aku kira aku tim rebahan ya Kak, karena sebenarnya kalau misalnya diikutin rebahan tuh aku bisa banget kayak maraton K-drama lama banget seharian, tapi aku tuh ternyata orangnya nggak bisa diam, jadi kayak akan ada di titik kayak aduh gue kayaknya kok gue nggak produktif banget, dan sekarang sih kayak beberapa bulan ini sih aku rasa malah jadi tim produktif ya di rumah Jadi gitu, produktif. karena banyak banget konten-konten baru yang malah kayak sebelum pandemi tuh aku belum bikin segmennya, terus kayak semenjak pandemi jadi kayak oh ya bikin ini gitu, jadi ya gitu sih Kak. Oke, nah ini jadi gini kan, kalau misalnya kamu bilang kamu kalau diikutin rebahan mah kita bisa aja gitu ya, tapi kan gimana pun juga, Mm-mm. tubuh kita tuh kan emang butuh bergerak dan sebagainya gitu, harus tetap Yes. produktif, apalagi di masa pandemi kayak Mm-mm. sekarang gitu ya, challenge-nya juga Iya. makin banyak sebetulnya. Nah, gimana sih, Kiara kamu merawat kesehatan tubuh gitu ya, khususnya, Mm-mm. kondisi kulit, kecantikan, Mm-mm. dan juga kelembapan kulit selama di rumah aja? Oke, nah ini menarik banget karena kan kalau dulu sebelum pandemi kayak kita bisa get help from mungkin kita ke salon buat manicure pedicure atau kayak kita ke klinik buat beauty treatment. Kalau sekarang kayaknya kalau nggak se-urgent itu gue nggak usah deh gitu kan. Jadi emang double sih Kak, double atau triple mungkin ya, kayak sekarang tuh harus lebih perhatiin banget karena kan kita kan kalau pandemi ini kan kita ya dikit-dikit harus cuci tangan, dikit-dikit harus Betul. pakai sanitizer, and it dries out our skin banget gitu kan, apalagi kalau formula hand wash sama sanitizer tuh nggak tepat gitu, karena kan banyak banget yang kayak ya udah it's just kayak ya udah alkohol dong atau gimana, jadi kayak ujung-ujungnya tuh kulit, apalagi kulit aku tuh sensitif banget kulitnya, jadi tangan aku tuh sini sampai kayak pernah kayak berdarah-darah gitu karena simply karena kering gitu. Jadi Oh ya iya? gitu sih kalau aku, iya sampai berdarah. Jadi apa ya namanya tuh eczema ya kalau nggak salah. Jadi merah-merah dulu awalnya kayak ruam terus berdarah itu karena kayak terlalu kering. Jadi dari hal kecil nih misalnya dari suhu air yang dipakai pas lagi cuci tangan dan lagi mandi itu harus kayak air dingin jangan air panas karena itu bikin kulit jadi kering. Terus juga produk-produknya kalau bisa yang mengandung moisturizing agent, salah satunya itu aloe vera karena kan seperti yang kita tahu aloe vera itu kan tanamannya sendiri dia emang nyimpan air banyak banget ya, makanya pas dipakai tuh dia bener-bener moisturizing banget di kulit gitu loh, bener-bener kayak bisa nge-repair kulit-kulit aku gitu ya. Thank God Wardah punya sih kayak si Hydra Malt Hand Wash ini, lalu ada si hand gel, sama ada juga si multifunction gel yang menurut aku pribadi ini helpful banget during this pandemic gitu.
Wow, jadi karena memang kita punya kepedulian khususnya perempuan, tapi kayaknya sekarang perempuan laki-laki menjaga kebersihan tuh jadi satu kewajiban ya. Itu udah Yes, wajib banget jaga kebersihan. wajib. Terus akhirnya karena kita sering cuci tangan dan sebagainya, menggunakan hand sanitizer gitu ya, karena untuk prevention juga. Ada dampaknya tuh tadinya ya, Kiara, kamu bahkan sempat ada gangguan eksema juga, bahkan sampai berdarah Yes. karena mungkin Saya kelembabannya berharap. terkikis dan akhirnya mulai paham bahwa kita butuh banget produk-produk yang punya tingkat kelembaban yang tinggi karena selain bersih kita juga tetap harus terawat, iya kan? Exactly, bener banget. Nah, berarti kalau tadi boleh dijelasin lagi nggak tentang produk-produk yang kamu pakai? Boleh. Nah, tadi tuh aku tuh bilang aku tuh pakai ini si Aloe Hydra Melt Hand Wash buat cuci tangannya karena aduh struggle banget ya nyari sabun cuci tangan yang kayak bisa ngebunuh kuman tapi dia tetap moisturizing dan wanginya tetap enak, nggak kayak wangi obat gitu. Nah, ini menurut aku saves the day banget. Jadi ini tuh sabun cuci tangan dari Wardah yang mengandung aloe vera of course karena dia aloe hydra melt. Terus dia juga ada green tea-nya Kak. Jadi it smells so good. Dan dia tuh ada micellar teknologinya. Terus antiseptiknya itu dia ada dari TP, jadi dia bisa membunuh 99% kuman. Aku udah ngebuktiin sendiri, aku udah dulu untuk kemasan yang belum yang ini aku udah habis juga dan itu emang sabun cuci tangannya beda sih sama sabun cuci tangan lain karena nggak ada rasa kering dan kesetnya itu loh setelah kita cuci tangan gitu, which is very nice gitu karena kita kan cuci tangan sering banget ya sekarang. Aku juga jadi parno kan kayak buka paket cuci tangan, megang HP cuci tangan, mau makan apa cuci tangan, nggak berani megang muka ke cuci tangan. Jadi emang kita butuh sesuatu yang kayak yang nggak cuma ngebersihin, nggak cuma ngedesinfektan kita, tapi juga tetap merawat karena kalau kita in the long run pakai sesuatu yang drying, pasti kan nanti kalau kita luka gitu kan juga semakin terekspos kan kulit kita sama kuman-kuman dan bakteri. Dan kayak mungkin kayak oke, mungkin bersih gak kena COVID, tapi kayak bakal banyak germs yang masuk, bakal banyak problem lain gitu loh. Jadi we don't want that gitu. Nah, terus produk keduanya juga tadi ada si Hydra Melt Multifunction Gel. Nah, sebenarnya aku sama produk ini, Kak Syafira, ini aku go way back banget sih, karena aku tuh waktu tahun 2015 pernah giveaway sama Wardah 100 produk ini, zaman kemasannya masih Tosca, dan aku emang udah percaya sama produk ini dari lama, bahkan kalau dulu, kalau sekarang kan pakainya buat moisturize tangan, moisturize badan kan, karena dia multifunction. Kalau dulu aku pakai ini bahkan buat face moisturizer dan makeup primer, and it works really well, karena dia tuh bener-bener kayak moisturizing banget, tapi karena aku kan acne prone, tapi dia tuh nggak clog pores karena dia bentuknya gel dan dia emang bahan dasarnya tuh aloe vera dan nggak nyumbat pori-pori sih, jadi aku suka banget. Nah, terus yang the last one yang tadi aku sempat sebutin adalah si hand gelnya. Kalau hand gelnya ini dia itu hand gel yang menurut aku juga magic juga karena dia ada aloe veranya, jadi dia tuh nggak kering juga kan. Kalau kita kan mungkin kalau pergi-pergi nggak mungkin bawa botol-botol yang gede-gede, ya ini harus ada di tangan gitu. Tapi dia lagi-lagi dia punya ada 80% alkohol yang halal, jadi kita nggak usah khawatir lagi. Dan ini karena ini cukup tinggi alkoholnya, jadi kayak daya proteksinya juga tinggi. Dan aku suka banget sih, wanginya juga enak, terus nggak lengket di tangan. Gitu Kak Syafira. Oke, jadi tuh kayak emang three must have items ya, yang akhirnya menjadi solusi di masa pandemi COVID-19 sekarang gitu. Bahwa memang kita butuh banget menjaga kebersihan, tapi selain itu juga ada kebutuhan lain, kebutuhan di mana kita harus tetap menjaga kelembapan kulit gitu ya. Terus juga dan nantinya selain menjaga kebersihan, itu akhirnya jadi satu penampilan keseluruhan gitu ya, kalau misalnya hal-hal tersebut tetap diperhatikan. Nah, Kiara, menurut kamu nih, kenapa sih kita tuh harus menjaga terlepas dari memang salah satu protokol kesehatan juga gitu ya, kita harus menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan gitu. Tapi menurut kamu kenapa sih kita tuh tetap harus menjaga selain kebersihan, kelembapannya juga tetap harus diperhatiin nih gitu? Oke, karena skin is our largest organ ya kan Kak, kayak badan kita tuh kayak maksudnya tuh kulit gitu loh, lapisan pelindung luarnya, dan memang kulit itu tuh ada untuk melindungi diri kita dari segala
bakteri, virus, dan pokoknya hal-hal kecil-kecil yang mungkin masuk ngenain organ kita gitu kan. Nah jadi kenapa penting kelembapan? Karena kelembapan itu hubungannya sama daya proteksi kulit kita gitu loh. Jadi kan kulit kita tuh kayak ada lapisan-lapisannya ya Kak. Kalau misalnya kelembapannya itu nggak dijaga, dia tuh bakal ngerusak si lapisan-lapisan itu, atau dibilang skin barrier-nya tuh rusak. Nah, kalau udah skin barrier rusak, itu udah paling gampang tuh masalah kulit datang. Kayak misalnya ya itu eczema, rosacea, atau mungkin kalau di muka tuh yang kita suka ngalamin, kalau skin barrier udah rusak, biasanya dia nanti bakal jadi gampang breakout, purging gitu. Nah, it happens juga di badan kita gitu loh. Nah, jadi emang sebenarnya first step untuk menghindari dari permasalahan-permasalahan kulit lainnya yaitu dari menjaga kelembapannya, karena moisturized skin itu pasti ntar skin barrier-nya tuh sehat, dan kalau skin barrier-nya sehat ya insya Allah kulitnya juga akan selalu sehat. Dan kalau kulit kita sehat, otomatis penyakit-penyakit yang mau masuk ke kita tuh makin ya potensinya semakin kecil gitu loh Kak, karena ya udah rapet kulitnya gitu, jadi nggak mungkin lah ada hal-hal yang masuk-masuk gitu. Jadi sebenarnya ini bukan cuma masalah kelembapan tuh, bukan masalah kayak apa ya kosmetik doang atau kayak biar kelihatan cantik atau apa, enggak, itu more than that. Ini tuh kita ngomongin health issue gitu loh. Jadi kalau kita emang taking a good care of our skin dan skin kita moisturized dan healthy, pasti untuk keseluruhan kesehatannya juga itu akan ngaruh gitu. Kalau menurut aku sih gitu Kak. Oke, jadi emang penting banget menjaga kebersihan luar dalam, karena emang akhirnya semuanya tuh terkoneksi gitu ya, semuanya saling terhubung gitu. Nah, Kiara, ini kan masa pandemi COVID-19, kita udah bulan ke-9 di rumah aja, atau banyak kegiatan di rumah aja gitu. Banyak banget treatment-treatment yang mungkin dulu waktu nggak ada COVID-19 rutin dilakukan. Tapi sekarang karena ada alasan kesehatan, prevention dan sebagainya gitu. Apa kebiasaan yang paling signifikan nih perubahannya dalam upaya menjaga merawat kulit? Tadi seperti aku udah bilang, paling tersiksa sebenarnya awalnya kayak nggak bisa manicure pedicure, karena kan kayak apa ya, itu tuh kayak kadang kita butuh orang lain ngerjain supaya berdetail kan, itu tuh berasa banget awalnya kayak. Terus mungkin yang kayak ya itu extra treatment yang kayak mungkin laser atau apa yang butuh ke dokter gitu, nggak ada lagi, nggak bisa, karena kan itu kan sebenarnya juga fungsinya kan estetika ya, jadi aku juga mikirnya ya udah deh, daripada gue kenapa-napa gitu kan, mendingan kurangin aja resikonya. Terus ya gitu sih Kak, paling berasa sih itu sih beauty treatments yang kecil-kecil gitu, tapi sebenarnya biasanya itu menjadi rutinitas tapi tidak bisa dilakukan sekarang. Akhirnya memang harus ditahan dulu ya gitu ya, ditunggu. Bener. Karena ada bagian tubuh lain yang ternyata memang butuh perhatian, yaitu tangan gitu ya. Karena harus tetap cuci tangan karena banyak berhubungan atau megang muka dan sebagainya. Nah, tadi kan selain memang keseluruhan topik acara ini, selain taking care ourselves, kita juga harus take care of others gitu. Nah, tadi Kiara juga bilang bahwa Kiara nih tinggal di rumah bukan sendiri gitu, karena ada orang tua, ada saudara juga, kakak ya tadi. Nah, di situasi kayak sekarang dengan banyaknya perubahan aktivitas yang dilakukan gitu, pola interaksi kita juga jadi berubah gitu dengan orang sekitar. Nah, kamu gimana nih terhadap perubahan tersebut? Aku di rumah tuh termasuk kayak jadi apa ya, public policy gitu loh Kak, karena kan kayak kakakku kan masih kayak shift-shiftan kan kerjanya, masih kadang work from office, work from home, terus kayak misalnya kadang-kadang orang tua harus kayak ke supermarket atau kemana, terus kayak harus ke rumah, pas ke rumah lagi kan intinya mereka masih banyak kegiatan di luar juga, dan aku tuh jadi yang lumayan striknya kayak mandi, cuci tangan kayak aku tuh jadi kayak gitunya, udah pada hafal banget semuanya. Terus kayak misalnya ngambil paket, pakai masker, semprot. Aku termasuk rewel karena kayak kalau nggak ada yang kayak gitu, menurut aku takutnya malah loss kan, karena kan virus ini jahat banget, kita nggak tahu ada di mana dia bisa dari mana aja, jadi harus ada yang kayak gitunya. Dan memang kayak dari pola interaksi sendiri pasti berubah ya, jadi kayak misalnya yang biasanya misalnya pulang pergi kita bisa langsung leyeh-leyeh bareng, itu nggak bisa, kayak mandi dulu, jangan nempel dimanapun sebelum mandi, terus kayak
Mungkin kalau misalnya kita lagi habis ada yang baru pergi juga lebih jaga jarak kayak gitu-gitu sih Kak. Atau mungkin ada yang dari luar kota, itu kayak Kak aku pernah ada bisnis trip keluar kota, terus ya udah misalnya pas dia baru pulang kan dia pasti tes lagi, terus aku suruh dia tidur di kamar atas dulu gitu biar kayak soalnya kan ada orang tua kan, jadi kayak takut aja gitu kan resikonya lebih gede kayak gitu sih Kak. Oh, Lumayan lumayan berubah juga ya. ya. Lumayan juga ya berarti ya, kamu lumayan apa namanya agak strict juga nih menjaganya, which is good. Which is good karena maksudnya akhirnya tetap konsisten dijaga gitu, karena kan ada beberapa juga orang yang mungkin begitu di 3 bulan pertama aja, bulan keempat, bulan berikutnya kayak udah deh gitu, mungkin karena udah lelah juga gitu, atau mungkin karena mereka udah ngerasain nggak enaknya dari keseringan cuci tangan kali ya, tapi belum menemukan produk yang tepat gitu, karena udah kayak capek, udah lelah gitu, dan akhirnya loss juga. Mudah-mudahan enggak nih ya. Tadi cerita dari Kiara tuh kayak ngasih insight juga bahwa kita tuh tetap harus ngejaga, mungkin orang lain cuek tapi kitanya jangan, kita bantu ngingetin gitu supaya semuanya saling terkontrol. Nah, Kiara kan di masa kayak sekarang, di situasi pandemi COVID-19, banyak banget campaign dari produk gitu ya, yang mengangkat bahwa menjaga protokol kesehatan ini nggak cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar. Kamu ngelihat ini gimana? Aku setuju banget sih, soalnya apa ya, menurut aku kayak kalau misalnya kita ngomongin protokol kesehatan, karena kan kayak kita tuh we're all in this together gitu loh, in this pandemic, kayak kita nggak bisa egois, kita nggak bisa kayak mikir kayak sebenarnya bisa aja kan misalnya kita ngomongin data kan, katanya kan kalau yang anak muda yang imunnya masih kuat itu probabilitasnya lebih rendah. Kayak bisa aja aku mikir kayak ya udahlah, kayak gue santai aja, gue kan masih anak muda gitu, tapi nggak bisa gitu, karena sebenarnya kalau misalnya aku nggak ngejaga, oke, misalnya aku aman, tapi kita nggak pernah tahu nih what will happen to my parents gitu, karena ya dengan aku ngejaga itu, ya aku tuh juga ngelindungi mereka gitu, and things sama halnya dengan kalau misalnya orang lain ngejaga, itu pasti kita saling melindungi satu sama lain gitu loh. Jadi makanya aku tuh paling gemes banget kalau ada orang yang kayak misalnya masih kayak suka bolos pakai maskernya atau gimana, itu kayak kenapa sih egois banget, karena kan kita tuh nggak pernah tahu loh kita bisa nge-harm siapa atau kita bisa harm by siapa kan gitu. Iya. Jadi aku setuju banget sih Kak sama campaign yang kayak gitu. Iya. Karena akhirnya setelah banyak informasi dan sebagainya, kita jadi tahu ya bahwa untuk melawan si pandemi COVID-19 ini memang nggak bisa dilakukan sendiri, tapi butuh kesadaran banyak orang. Nah, ngomongin tentang kesadaran, menjaga orang lain dan sebagainya, tadi sebenarnya Kiara udah sempat bilang ya bahwa perhatian atau bawel-bawel mandi dulu misalnya habis dari luar, atau aduh pakai maskernya nggak bener dan sebagainya, itu kan juga salah satu bentuk kasih sayang gitu. Tapi apalagi yang kamu lakukan untuk orang-orang tersayang, untuk melindungi mereka, dan usahanya yang udah dilakukan apa aja? Oke, selain dari tadi ya pasti reminder, aku jadi kayak tipe orang, karena kan aku mungkin dari bidang beauty, aku emang dari dulu udah concern soal kulit, aku jadi yang nyediain ini Kak, apa namanya, supply barang-barangnya juga di rumah nih, misalnya sabun cuci tangannya apa. Beruntung sekali. Waktu awal kayak pandemi itu juga aku langsung kayak nih sanitizer nih satu-satu, sampai mbak aku juga kasih nih kayak sanitizer, nih masker, terus kayak ini semprotannya, ini apa moisturizernya gitu. Kakak aku juga soalnya tangannya gampang kering. Dan ya gitu, terus kayak seneng banget pas kayak Wardah launching hand gel gitu, terus kayak ada aloe vera, ada green tea-nya, ya udah dia auto taruh di ruang tamu kan, taruh di ruang tamu, dan langsung habis karena emang senyaman itu, apa namanya, hand gelnya juga udah berapa botol nggak tahu habis. Dan kita cocok banget sih sama produk-produk dari Wardah Aloe Hydra Milk ini, karena ya itulah it gives protection tapi itu nggak ngerusak kulit kita gitu, jadi cocok banget lah pokoknya, suka banget. Jadi emang selain peduli dalam bentuk ayo mandi, nyuruh anak bawelin gitu ya, tapi juga solutif gitu istilahnya gitu, karena ada solusi yang memberikan masker, memberikan hand gel juga gitu, dan yang pasti karena udah tahu juga produk ini bukan cuma bisa untuk menjaga kesehatan kita, tapi juga untuk merawat, akhirnya itu salah satu bentuk kasih sayang juga ya sama orang-orang terdekat di sekitar kita. Nah, tadi Kiara udah sempat menyebutkan bahwa produk yang digunakan adalah Nature Daily Aloe Hydra Milk dari Wardah nih gitu. Ada 3 ya, ada hand wash, ada multifunction gel, dan juga ada hand gel. Nah, Kiara ceritain lagi dong pengalaman terbaik nih selama menggunakan produk-produk tersebut.
Oke, pengalaman terbaik. Kalau dari aku pribadi sih kayak seperti aku sempat bilang juga kayak apa ya struggle sih nyari kayak produk yang bagus beneran. Maksudnya kayak aku nggak mau juga kan kalau misalnya kayak cuman moisturizing doang atau gimana, tapi aman gak nih gue dari virus gitu kan? Kayak kadang ada kayak ketakutan kayak gitu. Nah, tapi ya karena aku percaya banget sama Purple Wardah dan their R&D team tuh keren banget. Dan memang di sini mereka tuh inovatif banget sih Kak, pakai si sabun cuci tangannya. Itu sabun cuci tangan sih yang aku tuh paling ngerasa kayak aduh ini kunci banget soalnya apa ya kan kalau kita di rumah, apalagi kan aku seringan di rumah ya, jadi cuci tangan tuh lebih sering dibandingkan pakai hand gel. Terus kayak pas tahu dia pakainya tea tree oil gitu loh, 100% natural tea tree oil buat antibakterinya, langsung kayak ih cocok banget karena ya gitu di kulit tuh nyaman, bersih, terus kayak dan dia tuh bisa ngangkat bau tuh kayak cepet banget gitu loh. Jadi misalnya kita habis megang sesuatu yang kotor, ini bekerja cepet banget. Lagi-lagi juga karena ada sih micellar teknologinya itu kan kalau kita biasa pakai micellar water buat muka, ini sekarang udah di hand wash gitu. Jadi kayak menurut aku ini breakthrough sih apa namanya untuk suatu hand wash dan apa namanya kalau udah nyobain ini tuh kayaknya udah nggak pengen lagi deh nyobain sabun cuci tangan lain soalnya gentle banget di kulit tapi efektif. Terus kalau untuk si apa namanya multifunction gelnya, aku seperti yang tadi aku bilang juga, ini emang udah sama aku dari dulu banget. Ini bisa buat dari muka, ujung kaki sampai ujung kepala, itu bener-bener hydrating. Dan ini tuh meskipun bentuknya gel, kadang-kadang kan kalau moisturizer yang bentuknya gel itu dia apa light moisturizer ya. Kalau ini tuh enggak, ini bener-bener tetap deeply moisturizing. Tadi juga aku pakai buat di tangan. Jadi kalau aku tuh stepnya gini paling pakai hand wash, terus pakai ini, atau kalau lagi pergi-pergi pakai si hand gelnya, terus bisa pakai ini juga kalau misalnya mau ada extra hydration. Dan itu bener-bener aman, kayak kulit-kulit tuh semuanya lembut, nggak pecah-pecah lagi gitu. Kalau untuk si Hydra Matte Hand Gelnya ini, dia antiseptik gel gitu dengan 80% alkohol yang halal, terus pastinya ada aloe veranya lagi buat ngelembapin. Sebenarnya selain dari ini semua, aku juga dari dulu udah sering pakai sih Hydra Mild Moisture Cream-nya juga nih. Ini juga bisa buat kayak nambahin kayak kalau misalnya mau ekstra lagi itu bisa buat di tangan. Sebenarnya buat di muka, cuman aku pernah pakai buat di tangan dan it works well juga. Dan mereka tuh wangi aloe veranya enak gitu, kayak lembut tapi nggak yang terlalu kencang tapi refreshing gitu. Jadi menurut aku semua ini oke banget. Oke, nah apa namanya tadi beberapa kali tuh Kiara yang aku perhatiin kamu tuh selalu bilang bahwa fragrance-nya atau aromanya nih enak banget. Nah, menurut kamu selain emang bisa melembabkan juga karena ada kandungan aloe veranya, ada green tea-nya juga, terus juga ada micellar-nya juga gitu karena memang punya efek membersihkan sisa kulit mati dan sebagainya. Apalagi sih yang menurut kamu ini tuh emang andalan banget nih gitu? Oke, kalau menurut aku lebih ke praktisnya, terus juga apa namanya tadi wanginya juga seperti yang Kak bilang, sama yang aku suka juga dia itu pasti halal ya, Purple Wardah, dan aloe vera itu organik Kak, jadi menurut aku kayak ini kan banyak ya pasti kita suka sering lihat aloe, tapi menurut aku nggak semuanya sama sih karena kan kualitas aloe veranya tergantung dan aku tuh udah ngebuktiin sendiri ini beda sih kayak dia aloe gelnya tuh benar-benar soothing banget. Terus kalau untuk hand washnya juga, nah kalau hand wash ini aku sukanya selain aloe vera dia ada green tea-nya. Jadi apa namanya segernya tuh nambah dan green tea is very good juga antioksidan buat kulit kita gitu loh. Jadi another plus gitu. Terus kalau si gelnya aku no complain sama sekali, malah aku suka banget karena dia nggak pakai dibilas kan. Terus hand gel ini tuh nggak lengket karena banyak apa antiseptik gel yang lengket kan setelah dipakai. Ini nggak ada residunya gitu sih. Tapi nggak yang kayak kering keset gitu juga enggak. Jadi just the right amount. Oke, nah itu dia tadi apa namanya kenapa akhirnya produk ini bisa dibilang sebagai must have item khususnya di masa pandemi COVID-19 sekarang, di mana memang kebutuhan kita untuk menjaga kebersihan itu akhirnya nambah lagi bukan cuma sekedar bersih tapi juga harus ternutrisi, harus tetap lembab, harus tetap sehat gitu ya karena gimana pun juga kulit ini kan menjadi organ paling besar yang kita miliki sebagai manusia gitu. Jadi kenapa memang harus dijaga sedemikian rupa. Tadi
keunggulan dari rangkaian Wardah Nature Daily Aloe Hydra Mild ini macem-macem gitu. Bahkan tadi ada satu yang bisa digunakan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu, yang si multifunction gel. Nah, mungkin Kiara bisa kasih tips nih step by stepnya, detailnya lagi gitu buat teman-teman yang mungkin masih bimbang dan ragu apakah produk ini benar-benar bisa menjawab kebutuhan gitu. Oke. Nah, jadi kalau yang masih ragu, kalau menurut aku sih cobain aja dulu misalnya si hand wash-nya. Karena kalau udah cocok sama hand wash-nya, pasti kamu akan kepo juga sama hand gel sama si multifunction gel-nya. Nah, cara dari aku kalau untuk multifunction gel, ini kamu nggak akan rugi ya. Untuk satu tube yang 100 ml ini, kamu bisa pakai kalau misalnya di tangan, of course kayak pakai hand cream biasa, kamu pakai aja di seluruh tangan, atau kalau misalnya mau dijadiin ini sebagai body lotion, jadi misalnya kamu abis mandi kan kulitnya abis dikeringin kan masih agak lembab, itu langsung dipakein. Jadi pas kulitnya masih agak lembab kan dia tuh masih ada terbuka ya pori-porinya abis kita mandi gitu kan, kadang airnya agak-agak ada uap-uap air hangatnya mungkin. Nah itu dia bakal menyerap si produknya lebih bagus, jadi tuh dia bakal lock moisture-nya ntar lebih bagus lagi Kak, jadi lebih lembut. Ini bisa pakai buat body moisturizer. Terus misalnya ada area-area kulit yang super dry seperti misalnya siku, lutut, atau kutikula-kutikula kuku kita, itu bisa dipakein juga dan bisa dipakainya berlayer. Jadi dia nggak bakal kayak berundulan gitu, dia bakal it layers beautifully. Jadi nanti double moisture-nya. Terus sebenarnya satu layer pun dia udah hydrating sih kalau di aku pribadi. Dan kalau untuk muka, ini bisa dijadi pengganti dari moisturizer atau bisa kamu jadiin sebagai primer karena dia pas awalnya sebelum dia benar-benar meresap tuh dia masih ada kayak slightly tacky feeling. Nah terus habis itu ntar kamu apply makeup dia bakal nempel lama gitu. Kalau untuk si hand gelnya aku suggest pokoknya harus ada di tas dan kamu harus pakai ini tiap kali kamu mau menyentuh apapun atau kayak misalnya mau makan atau misalnya mau abis pegang HP pakai ini gitu. Jadi pakai sedikit aja udah ngaruh sih menurut aku dipakainya. Kalau aku biasanya sampai segini karena kan kadang ini juga kita kayak menyentuh kayak dagang pintu atau sesuatu gitu. Terus kalau misalnya dari aku sih paling ya gitu kalau stepnya hand wash dulu, terus abis itu kita lock moisture-nya dia pakai si multifunction gelnya, nanti otomatis itu udah protected dan udah pasti bersih juga. Oh oke, itu dia tadi tipsnya dari Kiara gitu ya dalam mendapatkan manfaat yang maksimal gitu kalau misalnya teman-teman juga menggunakan produk Wardah Nature Daily Aloe Hydra Mild gitu ya. Ada 3 produk yang bisa teman-teman coba, ada hand wash, ada multifunction gel, dan juga ada hand gel. Jadi memang kebetulan aku juga pakai gitu dan kemana-mana dibawa gitu. Jadi kayak apa yang tadi Kiara sampaikan tuh bener-bener aku tahu on point banget gitu karena aku juga salah satu hal yang kenapa akhirnya si hand gelnya nggak boleh ketinggalan karena itu tadi satu nggak lengket, jadi kitanya juga abis pakai tuh nggak ragu untuk pindah aktivitas lagi tanpa khawatir akan nempel si kuman atau bakteri atau debu dan sebagainya. Ini menarik banget penjelasannya dari Kiara. Kiara ada lagi nggak yang mau disampaikan kelebihan selama kamu menggunakan produk ini? Oke, kalau dari aku sih kelebihannya pastinya aku ngerasa kayak kulit nggak rewel ya, jadinya less rewel. Terus, aduh karena Kak kalau misalnya kamu udah pernah ngerasain yang kayak eksim gitu di tangan tuh kayak itu perih loh, maksudnya bener-bener yang kayak bukan cuma ruam dom, tapi bener-bener kayak sakit. Dan itu tuh kayak seneng banget pas kayak udah nggak kayak gitu lagi karena ya gitu, kayak karena kan kayak waktu itu aku juga sempet kayak aduh gimana ya gue cuci tangan nggak bisa pakai antiseptik. Terus kayak sekarang udah ada ini, jadi kayak udah menjadi poin plus banget buat aku. Plus juga emang kita kalau yang kita tahu kalau di perbeautyan aloe vera itu emang magic banget, bisa nyembuhin banyak hal lah pokoknya. Itu benar-benar soothing and healing, dan ketika itu di pack dalam suatu produk yang itu bisa menjadi menyelamatkan kesehatan kita juga, itu tuh jadi kayak double protection, terus kayak double manfaatnya juga. Dan aku ngerasa ini kayak udah must have lah ya, nggak bisa ditinggalkan banget. Terus juga kalau menurut aku dengan adanya si aloe vera Hydra Mild line dari Wardah ini bakal nyelamatin banyak orang-orang yang punya sensitive skin juga, karena kan si aloe vera tuh bagus banget juga buat sensitive skin gitu.
Jadi ya banyak banget sih postnya sebenarnya kalau bisa mau di print dulu satu-satu, tapi mostly kalau dari aku itu. Oke, jadi sebenarnya emang kalau pengen dapetin manfaatnya atau punya pengalaman yang sama gitu ya kayak Kiara, kayak saya juga gitu ya dalam menggunakan produk ini dapat manfaatnya juga selain memang untuk menjaga kebersihan, kelembapan dan ternutrisi, emang udah langsung cobain aja gitu ya karena emang hampir semua teman-teman yang juga saya kadang-kadang suka minta dong gitu ya gitu kayak nggak lengket ya itu salah satu kesan pertama yang akhirnya dirasakan gitu sama pengguna pertamanya dan akhirnya oh iya ya nggak lengket ya enak ya mungkin habis itu makan dan sebagainya jadinya nggak ragu-ragu lagi. Ini menarik banget. Jadi bisa dibilang bahwa apa yang disampaikan sama Kiara tadi ini berarti produk yang mengandung aloe vera ingredients ini kayak semacam jadi harus ada gitu ya di produk-produk yang khusus dipakai langsung bersentuhan dengan kulit apalagi di saat pandemi kayak sekarang di mana kita tuh menjaga kebersihan, rajin cuci tangan gitu ya kan itu udah masuk dalam arahan dari WHO sendiri gitu protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak gitu. Jadi kayak emang kebutuhan untuk cuci tangan tuh jadi sangat banyak atau penting banget. Tapi cuci tangan yang kayak gimana supaya nggak khawatir kulitnya kering. Nah, makanya menggunakan hand wash yang mengandung aloe vera, terus juga yang mengandung ada di sini ada tea tree dan juga ada micellarnya yang bisa mengangkat sel-sel kulit yang rusak atau juga mengangkat kotoran, debu dan sebagainya. Nah, ternyata juga ada solusinya yang disampaikan sama Wardah Nature Daily Aloe Hydra Mild Hand Wash. Selain bisa membersihkan dari kuman, bisa menjaga kelembapan kulit juga. Dan yang pastinya harum. Nah, itu penting. Walaupun kemana-mana pakai masker, tapi tangan kita tetap harum. Itu mesti dijaga. Setuju? Setuju banget pastinya. Nah, kalau pertanyaan dari saya tuh kayak tadi sebenarnya udah dijawab semua sama Kiara. Tapi teman-teman yang nonton gitu ya ikutan acara ini juga banyak yang nanya nih sebenarnya sama Kiara. Mungkin abis ini mau saya bacakan pertanyaan yang udah masuk nih buat Kiara karena emang segitu banyaknya orang yang concern untuk menjaga dirinya, taking care of themselves, tapi pengen juga untuk taking care others. Nah, pertanyaan yang pertama ini dari GG. Pertanyaannya adalah salah satu rangkaian Wardah yang multifunction gel biasanya Kak Kiara pakai untuk area mana aja sih? Silahkan. Oke. Seperti yang sudah udah ceritain karena aku udah pakai dari lama, jadi ini aku udah pakai dari muka, tangan, kaki, lutut, semuanya karena ini multifunction. Jadi nggak yang spesifik buat hand cream atau misalnya spesifik ini misalnya buat body lotion, nggak. Ini bisa buat muka karena dia gentle juga, bisa buat under makeup juga bagus. Terus buat moisturizing your hands setelah cuci tangan ini juga bagus. Badan buat setelah mandi juga bagus, kaki, lutut buat area-area. Ini siku nih kan suka keringnya, itu juga bisa karena baik lagi aloe vera very very hydrating. Jadi ya bisa dipakai buat semua area kulit sih sebenarnya. Bahkan buat rambut pun bisa kalau aku gitu. Oke, jadi tadi GG menjawab pertanyaannya Kiara pakai di mana aja itu beneran kalau Kiara tadi bilang dari ujung rambut sampai ujung kaki karena hampir semuanya kena tuh ya manfaat dari multifunction gelnya dari Wardah ini gitu. Oh, Kak Syafira sama aku mau nambahin, kan sekarang mungkin yang banyak suka olahraga nih, habis kayak keluar kena matahari, kan kita kena sun exposure, jangan lupa pakai sunscreen sebelumnya. Nah pas pulang, aloe vera itu kan juga udah terkenal dari dulu sebagai after sun, jadi kita pakein lagi nih, jadi supaya kita nggak sunburn, karena kan matahari itu jahat banget ya kalau buat kulit kita. Bisa bahaya gitu, nah itu kita pakein sebagai after sun care kita, itu menurut aku penting banget juga untuk minum. Oke, karena memang ada efek soothingnya juga ya. Jadi aloe vera ini pas banget. Mungkin teman-teman yang sekarang menggeluti hobi baru gitu ya, bersepeda atau mungkin menanam gitu ya, planting, kena matahari. Niatnya sih mau mendapatkan atau menyerap vitamin D, tapi mungkin kelamaan jadinya sunburn. Nah, bisa tuh diademin kulitnya menggunakan aloe vera multifunction gel. Itu tadi menjawab pertanyaan dari GG. Ada pertanyaan lagi, ini masih buat Kiara. Pertanyaan dari Bella, katanya share tips supaya kulit lembab
secara alami dengan menggunakan aloe vera. Oke. Oke, supaya lembab secara alami dengan aloe vera. Sebenarnya kalau ngomongin alami ya, of course kamu bisa, karena aloe vera itu bisa dikonsumsi, boleh banget ya kamu konsumsi aloe vera untuk internalnya itu bisa banget, dan pastinya minum air yang banyak. Tapi kan maksud aku kita kan pasti juga butuh kelembapan yang kayak kita aplikasikan topically gitu loh. Dan emang sebelumnya kayak sering mungkin kita suka nemu-nemu DIY aloe vera thing this and that, tapi to be completely honest, aku udah pernah coba dan itu ribet banget karena kayak aloe vera yang kayak belum diproses kan kayak slimy, terus kadang-kadang juga si batangnya itu kan kotor, jadi malah takutnya tuh kayak nggak higienis ya. Jadi kalau aku sih nggak begitu suggest yang DIY karena takutnya malah do more harm than good. Jadi ya udah bisa dicobain aja langsung pakai sesuatu yang memang udah diformulasikan khusus seperti dari Wardah Nature Daily Aloe Hydra Melt ini, karena mereka juga pakainya itu aloe vera organik. Jadi you can trust this one gitu, dan pasti kalau misalnya ini kan udah diformulasikan oleh para saintis ya. Jadi kalau aku pribadi sih ngerasanya malah lebih aman, kayak udah bener-bener dibikin sedemikian rupa nih, udah diformulasiin dengan standar tertentu, ya udah pasti udah ada benefitnya juga daripada kamu kayak ngeracik sendiri dan takutnya malah kayak tergatel-gatel atau gimana gitu. Kalau aku sih so far pakai ini masalahnya cocok banget. Gitu sih Kak. Nah itu dia tadi ya, jadi bisa dicoba kalau misalnya mau menjaga kelembapan dari dalam gitu, minum air putih yang banyak, tapi kalau dari luar pakai produk-produk yang memang trusted, yang emang udah jelas, apalagi kalau dari Wardah ini, Wardah Nature Daily Aloe Hydra Melt ini menggunakan aloe vera organik, jadi insya Allah sih bisa melembabkan, bisa merawat juga, dan bisa menjaga kondisi kulitnya kamu tadi tuh. Nah, ada pertanyaan berikutnya yang mau ditanyakan sama Kiara. Kali ini pertanyaannya, udah itu tadi pertanyaan terakhir Kiara untuk sesi tanya jawab, karena hampir semua pertanyaan sebenarnya udah dijawab lewat penjelasannya Kiara, detail, komprehensif banget juga. Jadi teman-teman juga mungkin udah, baik gitu ya, saya akan coba ini, kok kayaknya menarik sekali gitu, karena memang terbukti Kiara pernah mengalami masalah dan akhirnya membaik situasinya setelah menggunakan produk ini. Kiara, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk sesi hari ini, sharingnya juga very insightful. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang lagi menyaksikan acara kita pada kesempatan siang hari ini. Dan yang pastinya mudah-mudahan kita bisa ketemu di sesi atau acara berikutnya ya Kiara, dalam situasi yang lebih baik pastinya. Amin. Thank you Kak Syafira. Iya. Thank you semuanya. Dan yang pastinya Dan yang pastinya nih ya buat teman-teman juga jangan lupa untuk cek produk-produk dari Wardah di Shopee dan temukan spesial promo Wardah Aloe Hydra Melt Hand Wash dan juga bundle menarik kolaborasinya Aloe Hydra Melt dengan Smitten by Pattern kayak yang ada di tangan saya nih. Ini cute banget, menarik sekali. Ini pastinya bisa dipakai untuk wadah, naruh produknya, bisa juga jadi tempat masker yang habis dipakai. Ini bisa dibawa kemana-mana juga, langsung aja ya belanja di sana. Dan terima kasih sekali lagi yang masih setia nonton dari tadi, dari satu talk show ke talk show yang lain, terus juga workshop satu ke workshop yang lain di Beauty Fest Asia 2020 by popbella.com with Shopee. Jangan kemana-mana karena sesi-sesi yang bakalan dihadirkan, baik talk show ataupun workshop, masih akan menampilkan informasi-informasi yang seru, menarik, khususnya buat kamu, para beauty enthusiast dalam rangkaian acara Beauty Fest Asia 2020 by popbella.com with Shopee. Sekali lagi Kiara, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam kesempatan yang lebih baik. Saya Syafira pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.